Pernah nggak sih Anda coba terapkan sistem baru yang kelihatannya keren banget, misalnya OKR gitu ya, Objectives and Key Results. Tapi hasilnya malah, ya ampun, berantakan. Sering kejadian itu. Nah, ini persis kayak yang dialami Lumeris, sebuah perusahaan layanan kesehatan. Kita mau kupas tuntas nih cerita mereka. Dari bab 19 buku Measure What Matters. Betul. Fokusnya itu gimana mereka bangkit dari kegagalan implementasi OKR, tapi dengan cara unik, membenahi budaya perusahaannya dulu. Menarik kan? Menarik banget. Dan sumber kita, studi kasus Lumeris ini bukan cuma cerita sukses biasa loh ya. Ini lebih ke pelajaran penting soal gimana fondasi budaya itu krusial banget. Bahkan buat alat sekuat OKR sekalipun. Oke, jadi misi kita sekarang ini mau coba gali. Gimana sih Lumeris bisa membalikkan keadaan? Dari gagal total, jadi sukses. Dan yang paling penting, apa yang bisa Anda petik dari pengalaman mereka ini? Sip, langsung kita bedah ya. Gimana ceritanya Lumeris bisa sampai gagal gitu di awal? Kan katanya OKR ini efektif banget. Nah, awalnya itu memang agak kacau ya. Lumeris coba terapkan OKR, terus Andrew Cole yang waktu itu baru masuk jadi Chief HR Officer, dia nemuin banyak banget masalah. Oh, apa aja tuh masalahnya? Macem-macem. Dukungan dari atas kurang, terus akuntabilitasnya hampir nggak ada. Target OKR-nya juga rasanya kok ngawang gitu. Nggak nyambung sama kerjaan sehari-hari karyawan. Nggak relevan ya jadinya. Betul. Dan yang paling mendasar yang jadi akar masalahnya itu, ternyata budayanya. Budaya perusahaannya cenderung pasif-agresif. Pasif-agresif? Maksudnya gimana tuh? Jadi orang itu nggak secara terbuka bilang nggak mau atau nggak setuju. Tapi penolakannya kelihatan dari sikap, dari ya nggak peduli, nggak kooperatif. Di kepala mereka itu pertanyaannya gini, ini untungnya buat gue apa sih? Nggak ada kepercayaan sama prosesnya. Wah, dalam juga ya masalahnya. Banget. Dan ini insight penting pertama nih dari Lumeris buat Anda. Seringkali penolakan terhadap sistem baru itu bukan karena sistemnya jelek loh. Tapi lebih karena masalah kepercayaan, sinisme, atau ya itu tadi, budaya yang udah terlanjur nggak sehat. Si Cole ini jeli banget ngelihatnya. Dia sadar kalau dipaksain terus OKR dalam kondisi kayak gini, ya sama aja kayak bangun rumah di atas pasir, nggak bakal kokoh. Masuk akal banget. Jadi Lumeris nggak maksain OKR lagi dong waktu itu? Mereka mundur dulu? Tepat sekali, mereka nggak langsung nyoba lagi, justru mundur selangkah. Ini langkah berani loh. Terus apa yang dilakuin buat benerin budayanya? Kedengarannya kan susah banget ya mengubah budaya perusahaan. Susah, tapi mereka niat. Mereka bentuk namanya Komite Budaya. Ini bukan cuma formalitas di atas kertas ya. Oh ya? Iya, ini beneran jadi wadah buat sesi dengar pendapat yang intensif. CEO-nya, Mike Long, bahkan turun tangan langsung. Dia menekankan pentingnya akuntabilitas, tapi, nah ini kuncinya, tanpa rasa takut. Harus ada jaminan orang nggak akan dihukum kalau datanya jelek atau targetnya nggak tercapai. Akuntabilitas tanpa rasa takut. Itu butuh effort besar pasti buat yakinin orang. Betul, butuh waktu, butuh banyak ngobrol personal, satu persatu, buat bangun lagi kepercayaan yang udah hilang itu. Terus katanya mereka sampai bikin OKR khusus buat budaya ya? Itu gimana ceritanya? Iya, ini uniknya. Untuk nunjukin keseriusan mereka, salah satu OKR mereka itu bunyinya membangun budaya yang menarik dan mempertahankan talenta terbaik atau A-players gitu ya. Wow. Nah, key results-nya apa? Misalnya, fokus rekrut manajer-manajer yang hebat. Terus optimalkan proses rekrutmen biar lebih efektif nemuin orang yang cocok sama budaya baru yang mau dibangun. Jadi OKR dipakai buat ngukur progres perubahan budaya itu sendiri. Keren. Oke, jadi fondasi budayanya udah mulai dibenahin nih. Terus gimana mereka nyoba OKR lagi? Pasti lebih hati-hati dong sekarang. Jauh lebih hati-hati. Mereka nggak langsung roll out ke seluruh perusahaan, mulainya dari program percontohan dulu. Cuma 60 hari buat 100 karyawan aja. Oh, pilot project gitu ya? Betul, pelatihannya juga dibikin lebih bagus. Dan yang paling penting, ini dia, dukungan penuh dari pimpinan kunci. Ada COO namanya Art Glasgow. Nah, si Glasgow ini yang getol banget mendorong prinsip transparansi brutal tanpa penghakiman. Transparansi brutal tanpa penghakiman. Gimana tuh maksudnya? Agak serem kedengarannya. Kedengerannya aja, maksudnya gini, semua data OKR itu terbuka. Semua orang bisa lihat progres masing-masing, termasuk para bos. Tapi transparansi ini tujuannya bukan buat nyari siapa yang salah, atau buat ngehukum. Terus buat apa?
Tujuannya buat belajar bareng, buat mecahin masalah bareng-bareng. Kalau ada target nggak tercapai, ya udah kita lihat kenapa, terus cari solusinya sama-sama. Glasgow juga nekenin kalau OKR ini bakal dipakai buat ngukur kinerja atasan juga, bukan cuma bawahan. Ini penting buat ngerasa adil. Oke, paham. Jadi transparansi untuk perbaikan, bukan penghakiman. Terus gimana hasil program percontohan yang 100 orang itu? Berhasil nggak kali ini? Hasilnya, wah, luar biasa. Beda banget sama percobaan pertama. Jadi 98% peserta itu aktif pakai platform OKR-nya. Wow, 98%? Iya. Terus, 72% merasa tujuan pribadi mereka itu nyambung dan selaras sama tujuan besar perusahaan. Dan yang nggak kalah penting, 92% bilang mereka jadi lebih paham apa sih sebenarnya yang diharapkan manajer dari mereka. Angka-angka ini lonjakan drastis. Gila, beda banget ya hasilnya. Ini benar-benar bukti nyata sih. Jadi pelajaran penting lagi nih buat Anda. Kalau nemuin resistensi pas mau nerapin sistem baru, coba deh gali lebih dalam. Jangan-jangan bukan alatnya yang salah. Bisa jadi. Bisa jadi ada hambatan budaya yang selama ini nggak kelihatan, tapi justru jadi penghalang utama. Coba deh Anda refleksiin sebentar. Kira-kira hambatan budaya apa ya yang mungkin ada di tim atau organisasi Anda sekarang? Iya, kesimpulan dari kasus Lumeris ini jelas banget sih. Benahi masalah budaya sebelum atau paling nggak barengan lah sama implementasi sistem baru. Percuma punya alat canggih kalau rumahnya nggak siap. Setuju. Perlu banget dukungan tulus dari pimpinan, komunikasi yang jelas soal apa untungnya buat saya, dan yang paling penting, bukti nyata di lapangan kalau transparansi dan akuntabilitas itu aman, nggak bikin orang takut. Lumeris nunjukin kalau OKR itu bisa banget berhasil kalau budayanya mendukung. Budaya perusahaan sama keberhasilan mencapai tujuan. Kegagalan awal itu justru jadi berkah terselubung karena maksa mereka buat berani bongkar akar masalahnya. Budaya. Betul sekali. Dan ada satu kutipan menarik nih dari si Andrew Cole sebagai penutup. Dia bilang, begitu orang-orang di Lumeris itu merasakan sendiri enaknya kerja di budaya baru, yang transparan, akuntabel, tapi tetap aman, mereka jadi kayak ketagihan. Oh iya. Iya, jadi nggak bisa nolak buat terus terlibat aktif di dalamnya. Nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan penutup buat Anda renungkan, gimana kalau dengan secara sadar dan aktif membentuk budaya tim atau organisasi Anda sebenarnya bisa membuka potensi tersembunyi yang jauh lebih besar. Potensi yang mungkin melampaui manfaat dari sistem penetapan tujuan spesifik apapun yang sedang Anda gunakan saat ini.